buah pisang banyak digemari masyarakat karena murah, mudah didapat, dan mengenyangkan. Lalu betulkah penderita kelainan ginjal tak disarankan mengkonsumsi buah sejuta umat ini? Simak penjelasan Dr. Ida, spesialis gizi klinik, hanya di Ayo Hidup Sehat Plus sebagai referensi program kesehatan nomor 1 di Indonesia. Pemirsa, makan pisang bisa kapan aja ya. Selain enak, buah yang satu ini juga bikin kenyang. Selain dikonsumsi secara langsung, pisang juga kerap diolah menjadi beragam jenis makanan, seperti pisang goreng, pisang bakar, kue, serta smoothies lengkap dengan susu dan campuran buah lainnya. Diolah atau dimakan langsung tetap enak ya pemirsa. Dan ternyata selain dikonsumsi sebagai camilan sehat, oleh sebagian orang pisang juga kerap dijadikan makanan penambah energi, terutama setelah melakukan olahraga. Beragam jenis pisang pun banyak dikonsumsi masyarakat. Pemanfaatannya pun beragam, tergantung dari tingkat kematangannya. Pisang yang masih muda atau berwarna hijau biasa diolah sebagai campuran rujak, sedangkan pisang yang matang biasa diolah menjadi pisang goreng atau kolak. Nah, ada lagi nih, pisang yang berwarna kuning. Pisang ini biasa dipilih oleh masyarakat untuk dikonsumsi langsung. Lalu bagaimana dengan pisang yang berwarna keemasan? Nah, pisang jenis ini biasanya diolah untuk pembuatan kue atau makanan lainnya. Tapi bener nggak ya kalau tingkat kematangan pada pisang yang kita makan berbeda juga kandungan nutrisinya? Nah, Ayo Hidup Sehat Plus kali ini akan membahas seputar fakta mitos pisang bersama Dr. Ida Gunawan, spesialis gizi klinik. Nah, fakta mitos yang pertama katanya konsumsi pisang saat perut kosong berisiko kena penyakit jantung. Wah, itu fakta atau mitos ya? Nah, itu adalah mitos. Nah, kenapa kok mitos? Karena dalam kondisi perut kosong, pisang tidak akan mempengaruhi sekresi dari asam lambung. Jadi silahkan saja untuk segera dikonsumsi. Pemirsa, apakah Anda memiliki riwayat penyakit ginjal? Nah, ada baiknya Anda menjaga asupan gizi yang dimakan. Dikarenakan bila Anda tidak mendapatkan perawatan yang tepat dapat menimbulkan komplikasi yang serius. Nah, banyak konsumsi air putih serta makanan sehat seperti sayur dan buah menjadi salah satu cara yang tepat untuk terhindar dari berbagai komplikasi tersebut. Tapi, bagaimana ya kalau makan pisang? Karena katanya pisang tak baik dikonsumsi oleh penderita ginjal. Bener nggak ya? Nah, itu adalah fakta. Kenapa kok bisa menjadi fakta? Karena bagi penderita sakit ginjal biasanya kadar kalium darah cukup tinggi dan pisang ini dikenal sebagai sumber kalium yang sangat baik sekali untuk tubuh kita. Saat pencernaan Anda terganggu, memang pasti nggak enak ya pemirsa. Perut akan terasa penuh lantaran makanan yang Anda konsumsi tidak dicerna dengan baik. Nah, kalau sudah begini, aktivitas pun pasti akan terhambat. Banyak masyarakat percaya kalau mengkonsumsi makanan yang kaya serat, salah satunya pisang, dapat meningkatkan kesehatan pencernaan. Tapi itu fakta atau mitos? Ya, itu adalah fakta. Lah, kenapa kok bisa menjadi fakta? Karena pisang kaya akan serat dan serat sangat bagus sekali untuk memperbaiki saluran cerna kita. Hipertensi atau tekanan darah tinggi memang menjadi salah satu penyakit yang mematikan. Selain karena mengkonsumsi makanan dengan garam yang tinggi, faktor keturunan dan juga kegemukan menjadi pemicu Anda memiliki tekanan darah tinggi. Jika hal itu terjadi, ada baiknya Anda mulai merubah pola hidup ya pemirsa, dengan rutin berolahraga dan juga banyak mengkonsumsi buah serta sayuran. Bener nggak ya kalau katanya pisang bisa turunkan tekanan darah tinggi? Ya, itu adalah fakta. Kenapa kok bisa menjadi fakta? Karena pisang kaya akan kalium dan kalium mempunyai efek untuk melakukan dilatasi atau pembesaran pada pembuluh darah sehingga mempunyai efek ikut menurunkan tekanan darah dalam tubuh kita. Pemirsa, Anda mau punya tubuh sehat dan juga ideal. Nah, olahraga rutin serta mengkonsumsi makanan sehat dan buah yang mengandung tinggi kalori menjadi cara ampuh untuk mendapatkannya. Mengkonsumsi pisang pun menjadi kebiasaan masyarakat saat sedang melakukan diet, karena katanya pisang mengandung tinggi kalori. Itu fakta atau mitos?
Ya, itu adalah mitos. Nah, kenapa kok mitos? Karena pisang dalam satu serving atau satu ukuran hanya mengandung sekitar 50-75 gram dalam 100 gram pisang. Jadi pisang sebetulnya tidak tinggi energi. Setelah melakukan olahraga, tubuh Anda pasti terasa lemas kan? Hal ini dikarenakan kalium dalam tubuh dikeluarkan melalui keringat. Untuk mengembalikan stamina yang hilang, masyarakat biasanya mengkonsumsi pisang setelah olahraga. Karena katanya pisang dapat meningkatkan stamina usai olahraga. Tapi itu fakta atau mitos? Ini adalah fakta. Kenapa? Karena sehabis olahraga, tubuh membuang banyak sekali energi dan juga kalium. Dan energi dan kalium itu bisa digantikan dari konsumsi pisang. Hipoglikemia merupakan salah satu gangguan kesehatan yang terjadi akibat kadar gula darah dalam tubuh rendah, di mana kadar gula darah normal antara 70 sampai dengan 110. Nah, salah satu penyebab turunnya kadar gula dalam darah adalah terlalu banyaknya produksi insulin yang dihasilkan oleh pankreas. Untuk meningkatkan kadar gula dalam tubuh kembali, biasanya masyarakat mengkonsumsi camilan yang mengandung karbohidrat ataupun buah, salah satunya pisang. Karena katanya konsumsi pisang matang dapat tingkatkan gula darah. Itu fakta atau mitos? Ya, ini adalah fakta. Kenapa kok bisa jadi fakta? Ya, karena makin matang kematangan pisang itu ternyata kandungan glukosa ataupun gulanya makin tinggi. Oleh karena itu, pada waktu memilih pisang kita harus melihat tingkat kematangan dari pisang. Jadi yang terbaik sebetulnya pilihlah pisang yang warnanya agak kehijau-hijauan dibandingkan pisang yang sudah kuning seperti ini. Nah, terjawab sudah ya mitos yang beredar di masyarakat tentang buah yang satu ini? Pemirsa, supaya Anda tak salah dalam mengkonsumsi pisang, baiknya kita simak yuk tips dari Dr. Ida berikut ini. Ya, hari ini saya akan berbagi mengenai tips mengkonsumsi pisang. Nah, pada saat Anda mengkonsumsi pisang, pilihlah pisang yang warnanya hijau. Hijau lebih baik dibandingkan yang warnanya kuning. Kenapa? Karena makin tinggi tingkat kematangan pisang, ternyata kadar gulanya juga menjadi makin tinggi. Tips yang kedua, pada waktu kita mengkonsumsi pisang, sebaiknya dalam perut kosong atau sesudah makan tidak bermasalah. Lalu tips yang ketiga, jumlah pisang yang boleh dikonsumsi setiap hari sekitar 2-3 buah. Jadi jangan dari pagi sampai malam Anda hanya mengkonsumsi pisang saja. Lalu tips yang keempat, konsumsi pisang sebaiknya dalam kondisi segar, tidak perlu untuk di-jus. Kenapa? Karena kandungan serat maupun zat-zat yang bermanfaat untuk tubuh kita, baik vitamin maupun mineral, tidak akan cepat rusak. Demikianlah tips untuk Anda dalam mengkonsumsi pisang supaya memberikan manfaat kesehatan untuk kita semua.